yaitu Dr. Abdul Muhari. Lalu kemudian juga hadir Pak Eko Lolono, Pak Dr. Eko Lolono, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Republik Indonesia. Lalu juga kemudian Pak Dr. Gegar Prastya dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, dan juga para pakar ya, para pakar tsunami ini dari Dr. Wijokongko, Dr. Semedi Husrin yang kemudian juga mewakili dari BRIN, juga teman-teman BMKG, Pak Deputi Bidang Geofisika, Pak Dr. Suko, beserta jajaran. Dan tentu langsung saja untuk menghemat waktu kita, karena memang sudah memasuki pukul 21.45, saya kira terkait dengan materi konvers pada malam hari ini tentu terkait dengan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang mana dalam rangka ini tentu kita berharap semua dapat meningkatkan kesiapsiagaan ya. Juga kemudian selain kesiapsiagaan juga kemudian juga langkah-langkah yang kemudian bisa diambil untuk menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Selain adanya peningkatan aktivitas, dan kita juga tahu bahwa ada peningkatan masyarakat, Pak, yang kemudian juga mungkin mudik yang menggunakan akses Selat Sunda ya, penyeberangan di Merak Bakahuni. Langsung saja kepada Ibu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk bisa memberikan pengantar, Bu, terkait dengan topik yang mau disampaikan pada malam hari ini. Kepada Ibu Kepala BMKG kami persilakan, Ibu. Masih di-mute, Ibu, masih di-mute. Terima kasih, mohon teksnya ditayangkan bisa? Mohon bantuan host untuk menayangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari media, dan juga ini Bapak Deputi Geofisika BMKG, kemudian Bapak Kepala Badan Geologi, Bapak Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bapak Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, juga Bapak Kepala Pusat Data Informasi BNPB yang mewakili Bapak Kepala BNPB, serta para pakar, Ketua Ikatan Ahli Tsunami, Dr. Gegar Prasetya, kemudian juga pakar-pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Bapak Dr. Wijokongko dan Bapak Dr. Semedi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, tanggal 25 April tahun 2022, kami mengeluarkan rilis bersama, yaitu antara BMKG, Badan Geologi, dan BNPB, terkait dengan kewaspadaan potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang saat ini sedang berlangsung. Nah, yang pertama, jadi ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, telah terjadi peningkatan level aktivitas Gunung Anak Krakatau yang disingkat GAK dari level 2 yaitu waspada menjadi level 3 yaitu siaga. Yang kedua, secara historis aktivitas Gunung Anak Krakatau ini pernah menimbulkan tsunami beberapa kali, sehingga perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Untuk mengantisipasi potensi terjadinya tsunami akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, BMKG bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM, terus memonitor perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan muka air laut di Selat Sunda. B.
dengan meningkatnya level aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 menjadi level 3 yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, maka masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi atau tsunami, terutama di malam hari, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Ya. Kenapa terutama di malam hari? Karena di malam hari sulit untuk bisa melihat atau melihat secara visual adanya gelombang tinggi yang mendekati pantai. Nah, kalau di siang hari tentunya masih cukup untuk melihat hal tersebut. Yang artinya aktivitas masih bisa terus berjalan. Ya, jadi saya ulangi, dengan meningkatnya level aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 menjadi level 3, kayaknya ada yang bocor. Mohon bantuan host untuk meng-mute suara-suara yang masuk selain narasumber. Terima kasih. Hostnya siapa? Oke. Sampun, Bu. Baik. Silakan, Ibu. Sampun, Bu. Saya ulangi, dengan meningkatnya level aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 menjadi level 3 yang disampaikan oleh PVMBG Badan Geologi, maka masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi atau tsunami, terutama di malam hari saat kita tidak bisa melihat berbagai kemungkinan dari arah laut. Dan tentunya waspada sesuai dengan diminta untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi atau tsunami sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Dan yang terakhir atau ketiga, masyarakat diminta untuk tidak terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab. Mohon pastikan informasi hanya bersumber dari PVMBG Badan Geologi dan BMKG serta BPBD setempat. Demikian, Ibu dan Bapak, 3 hal yang perlu kami sampaikan. Semoga ini dapat memperjelas situasi terakhir yang ada dan perlu dipahami waspada bukan evakuasi. Waspada artinya berhati-hati dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan dengan tetap memperhatikan informasi dari pihak berwenang, yaitu BMKG, Badan Geologi, dan BNPB. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan Pak Taufik. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG yang sudah memberikan penjelasan intisari ya terkait dengan rilis kewaspadaan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa hadir Bapak Dr. Eko Lolono, Kepala Badan Geologi PVMBG Kementerian SDM, yang mungkin kami berikan kesempatan Pak kepada Pak Eko untuk mungkin memberikan sedikit pengantar Pak untuk menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu ataupun secara rinci Pak tentang perkembangan peningkatan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini. Kami persilakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Tadi saya kira yang disampaikan oleh Ibu Kepala sudah jelas ya. Tadi kami di PVMBG Badan Geologi memantau terus ya perkembangan dari aktivitas Gunung Anak Krakatau ini, dan tadi seperti telah disampaikan kemarin tanggal 24 pukul 6 sore kami meningkatkan level aktivitasnya dari level 2 menjadi level 3. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita ya, karena dengan meningkatnya level ini
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala dengan jelas. Pada prinsipnya kami saat ini memonitor terus ya di pos pengamatan yang ada di Pasauran maupun yang ada di Lampung ya. Nah, itu sehingga jika masyarakat ingin mengetahui lebih terkait dengan perkembangan terkini mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau ini, bisa dilihat nanti di situs resmi di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, atau bisa juga datang langsung ke pos-pos pengamatan. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Geologi, Pak Dr. Eko Lolono. Dan kita juga malam hari ini hadir sejumlah pakar tsunami dari BRIN, yaitu Dr. Gegar Prasetya, lalu Pak Dr. Gegar dari Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia. Juga Pak Dr. Smedi Husrin dari BRIN. Kami persilakan Pak Gegar Prasetya yang mungkin ingin memberikan penjelasan secara rinci, Pak. Karena kalau pakar biasanya lebih mendetail apa yang kemudian terjadi terkait dengan peningkatan aktivitas yang ada di Gunung Krakatau. Kami persilakan Pak Dr. Gegar Prasetya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan dan juga oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, kemudian juga disampaikan juga oleh Bapak Kepala Badan Geologi. Pada intinya sih dengan adanya kenaikan aktivitas dari anak Gunung Krakatau ini, jadi secara historis memang anak Krakatau ini dia pernah menimbulkan tsunami ya, sehingga kita wajar untuk waspada untuk memahami kira-kira potensi kedepannya seperti apa. Jadi mungkin itu saja mungkin dari saya, kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti Mas, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika sama Bapak Kepala Badan Geologi. Jadi secara historis dari kami, bahwa catatan kami aktivitas yang meningkat dari aktivitas Gunung Anak Krakatau wajib untuk diwaspadai. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Gegar Prasetya. Selanjutnya tidak lengkap kalau kita mungkin tidak mendengarkan penjelasan secara rinci. Singkat saja Pak dari Dr. Wijokongko yang saat ini juga beliau ada di BRIN. Kami persilakan Pak Dr. Wijokongko. Singkat saja, terima kasih. Atau Pak Smedi Husrin, Pak Dr. Smedi Husrin, sebelum Pak Wijokongko, kami persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami ya para pakar juga bersama-sama dengan BMKG dan instansi terkait terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita semuanya ya untuk mendeteksi dini tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Nah, yang saat ini yang sedang dikembangkan bersama-sama adalah memasang sistem deteksi dini anomali muka air ya, yang sebetulnya sudah terpasang sejak 2019 ya di perairan Selat Sunda, tepatnya di Pulau Sebesi Provinsi Lampung dan di Marina Jambu Provinsi Banten. Hanya saja sejak 2019 alat-alat itu masih terpasang jauh dari sumbernya, yaitu Kompleks Gunung Api Krakatau. Insya Allah dalam waktu dekat dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi ya dan juga instansi lainnya yang terkait, terutama dari PT Telkomsel, kemudian dari Bakti Kominfo yang dikoordinasi langsung oleh BMKG, sistem ini akan segera terpasang dan akan membantu otoritas terkait terutama BMKG dalam mendeteksi dini kejadian tsunami atau gelombang tinggi akibat aktivitas gunung api Krakatau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Smedi Husrin. Kami persilakan untuk Pak Dr. Wijokongko.
Apakah sudah bisa terhubung, Pak? Terima kasih, Pak Taufan. Silakan, Saya kira sama yang disampaikan oleh Pak Gegar dan Pak Semedi. Ini konferensi pers ini dalam rangka kewaspadaan kita mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sudah kemarin dinaikkan statusnya, sehingga kita perlu lebih waspada dan kita terus memantau bersama-sama. Ya, kita terus memantau bersama-sama. Demikian, Mas Taufan, saya kira dari saya. Singkat saja. Baik, terima kasih, Pak Wijokongko. Sebelum mungkin teman-teman ada yang bertanya di kolom kotak pertanyaan ataupun ada yang raise hand. Maaf, Mas Taufan, ada Pak Abdul Muhari. Baik, Bu. Terakhir kami persilakan kepada Pak Kapus Datin informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Dr. Abdul Muhari. Kira-kira apa, Pak, yang mungkin dipersiapkan langkah-langkah untuk ke depan, Pak, untuk mengantisipasi. Kami persilakan Pak Dr. Muhari. Baik, terima kasih Pak Taufan, Bapak dan Ibu, Ibu Kepala BMKG, Kepala Badan Geologi, rekan-rekan media yang terhormat. Jadi press conference ini sebagai respon dari beberapa laporan yang disampaikan oleh baik itu masyarakat, pelaku usaha maupun juga yang concern disampaikan oleh para pakar, dan kita tahu bahwa kita akan dekat menjelang libur panjang Lebaran, di mana tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, tentu saja aktivitas di transportasi di sepanjang Selat Sunda dan tentu saja aktivitas wisata nantinya di sepanjang Anyer dan tempat-tempat lain yang berada di sekitar Krakatau juga akan meningkat. Maka yang paling utama tadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG melalui rilis bersama inilah peningkatan kesiapsiagaan kita, kewaspadaan kita dengan tetap memperhatikan informasi dari institusi yang memang berwenang di situ. Jadi sekali lagi tentu saja Badan Geologi akan tetap mengupdate mengenai status aktivitas erupsi dan aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, dan BMKG akan senantiasa menginformasikan jika ada hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kondisi-kondisi yang mengarah pada situasi potensi bencana atau lebih dari itu pasti akan diinformasikan. Jadi kami harapkan masyarakat tetap memperhatikan informasi dari instansi pemerintah dan tidak terpancing isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin demikian, Mas Taufan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari. Ini sudah semua, Bu, memberikan statement pernyataan terkait dengan perkembangan adanya peningkatan aktivitas, dan di kolom pertanyaan sudah ada beberapa teman-teman wartawan yang bertanya Ibu Kepala BMKG, dan ini juga mungkin banyak sekali mungkin yang ditujukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan kesiapsiagaan ya, terkait dengan antisipasi dari Mbak Cynthia Valiana dari CNN Indonesia. Mau bertanya bagaimana antisipasi potensi peningkatan erupsi Gunung Anak Krakatau terkait dengan aktivitas peningkatan yang juga seiring waktu ini sudah mendekati Lebaran, arus mudik tentu banyak sekali yang akan menggunakan penyeberangan Bakahuni Merak. Apakah ada hal-hal yang dipersiapkan pemerintah atau hal-hal yang mungkin berdampak nantinya? Terima kasih Mbak Valiana. Ini sangat berkaitan dengan aspek hilir yang mungkin Pak Abdul Muhari bisa memberikan sedikit jawaban penjelasan secara singkat terkait dengan koordinasi yang akan dilakukan ke depan. Lalu kemudian tentu pertanyaan berikutnya juga tidak menutup kemungkinan kepada para pakar dan Ibu Kepala BMKG untuk menambahkan. Saya kira Pak Abdul Muhari mungkin langsung bisa merespon terkait dengan apa yang ditanyakan CNN. Terima kasih. Baik, pertama respon yang kita siapkan tentu saja mengacu kepada situasi potensi bencana yang ada. Artinya kalau memang itu masih dalam tahapan pengamatan, artinya potensi masih berada pada situasi potensi, belum pada situasi kontingensi atau belum pada situasi krisis,
maka informasi yang kami sampaikan ke masyarakat pun sebatas atau masih pada tahapan kesiapsiagaan. Tetapi sekiranya nanti dari PVMBG menyampaikan sekiranya atau misalnya ada kenaikan aktivitas erupsi dan kemudian pertimbangan-pertimbangan dari para pakar dan BMKG juga menyampaikan ada kemungkinan mengarah kepada tsunami, maka tentu saja aspek-aspek kontingensi di sekitar Selat Sunda tentu kita akan berlakukan, termasuk nantinya terkait dengan pengaturan skema transportasi, apakah masih visible dilakukan atau tidak, itu bergantung pada situasi kondisi yang berkembang. Tapi yang tadi kita pastikan untuk saat ini kita masih terus mengamati dan situasinya pada saat ini dirasa kita masih pada tahapan kesiapsiagaan masyarakat sehingga untuk aspek-aspek kontingensi mungkin nanti berkembang jika potensi itu ada. Jadi batasan-batasannya nanti informasi dan aksi yang kami lakukan sangat bergantung pada perkembangan situasi yang ada. Demikian Mas Topan. Terima kasih Pak Abdul Muhari. Sudah ada satu orang yang raise hand dari Lampung. Mas Rian, kami persilakan Mas Rian. Maaf Pak, Ya, Pak selamat Taufan, malam. mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Sedikit menambahkan Bu, yang silakan, disampaikan Pak Abdul Muhari. Jadi betul sekali, ini kan masih level kesiapsiagaan, masih potensi, jadi levelnya masih waspada. Namun juga barangkali BPBD atau pemerintah daerah setempat seyogianya sudah mulai menyiapkan contingency plan. Meskipun belum, tapi kalau nantinya doanya tidak, kalau seandainya berkembang, itu kemungkinan terburuk sepertinya juga perlu untuk disiapkan. Misalnya saat ini sudah ada jalur-jalur evakuasi. Nah, perlu dicek juga apakah jalur-jalur evakuasi tersebut rambu-rambunya sudah cukup jelas. Misalnya contoh sederhana seperti itu. Dan di mana itu di Pandeglang kita lihat ada shelter juga ya. Nah, itu juga perlu dipastikan, meskipun ini masih level kesiapsiagaan, seperti kemarin itu kita juga mengecek adanya shelter di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini perlu dipastikan masih beroperasi dengan baik. Jadi contohnya seperti itu. Demikian juga BMKG. Kami juga memastikan bahwa seluruh peralatan berjalan dengan performanya dengan maksimal, dengan baik begitu. Jadi artinya belum sampai level krisis, tetapi penyiapan kemungkinan terburuk sudah perlu kita cek ya. Meskipun masyarakat masih bisa beraktivitas di situ, bukan dievakuasi, bukan, tapi hanya kesiapan saja. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Saya juga Pak Rian tadi belum. Ya, Pak Rian dari Kompas TV. Dari Kompas TV, silakan. Singkat saja. Kompas TV, ya. Punya kesempatannya. Ini kebetulan kita dari Kompas TV untuk sudah standby di Pelabuhan Bakauni untuk mengawal liputan arus mudik. Dan memang tadi malam ya kita pun sempat datang ke pos pemantauan Gunung Anak Krakatau di Kalianda, Lampung Selatan. Itu ternyata sudah ada abu vulkanik yang sampai ke pos pemantauan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah abu vulkanik itu sudah mengganggu arus lalu lintas kapal penyeberangan? Apakah sudah ada dampaknya terkait penyeberangan tersebut, dan lalu bagaimana antisipasi pihak BMKG? Apakah sudah ada koordinasi dengan antar lintas baik itu dengan kepolisian dan juga BNPB mungkin seperti itu untuk bagaimana antisipasi bila ada dampak tersebut? Apakah bila ada abu vulkanik dirasakan di saat kapal penyeberangan, langkah-langkah apa yang akan diambil seperti itu? Lalu satu lagi Pak, izin terkait abu vulkanik yang memang sudah tadi malam ya sudah dirasakan di pos pemantauan itu, apakah ada atensi tersendiri untuk masyarakat yang tinggal di pesisir Laut Kalianda? Seperti itu, apakah ada evakuasi atau bagaimana? Sementara itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Mas Rian Kompas TV yang sedang bertugas di penyeberangan Bakauni.
Dan ini pertanyaan mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Eko Lolono atau Pak Kapus Vulkanologi Pak Hendra mungkin memberikan tanggapan kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian dari Kompas TV. Saya persilakan Pak Hendra, Kapus Vulkanologi ISDM. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap erupsi kemungkinan terjadinya abu itu sangat normal ya, dan itu pun bergantung dari arah dan kecepatan abu. Hanya yang perlu kami sampaikan di sini adalah memang perlunya sosialisasi agar masyarakat tidak berpikiran atau mengambil kesimpulan lah bahwa dengan adanya abu ini seperti A, B, atau C. Karena kami akan sampaikan juga dalam rekomendasi bila memang erupsinya besar dan potensi abunya membahayakan, tentu akan kita sampaikan. Jadi mohon disampaikan kepada masyarakat luas bahwa dalam suatu erupsi itu abu kecil pun kalau terbawa angin memang ke daerah spot tertentu itu akan terjadi. Namun kita lihat risikonya memang kecil. Yang kedua, terutama untuk bahaya penerbangan ini yang kita sampaikan selalu melalui PONA ya, atau Volcano Observatory Notice for Aviation, itu juga rutin kita sampaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra, Kapus. Tambahan sedikit barangkali, ditambah sedikit. Silakan jadi, Pak masyarakat Kabadan. sekitar yang terdampak debu itu direkomendasikan untuk menggunakan masker barangkali gitu ya, supaya tidak langsung debunya itu terhirup ya masuk. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Eko Budi Lolono. Ini saya merangkum beberapa pertanyaan yang ada di kolom yang kaitannya dengan aspek mitigasi, Pak. Terkait misalkan saja apakah ada status untuk pelaku perjalanan mudik, nelayan, termasuk masyarakat yang mungkin ingin berwisata di seputar area Gunung Krakatau. Yang saya pikir juga ini kaitannya dengan pantai-pantai yang ada di Lampung Selatan, Kalianda dan seterusnya, juga di Merak dan seterusnya. Saya kira juga kita akan libur panjang, Pak, dan masyarakat akan sangat penuh sekali ke sana, dan kaitannya juga aspek mitigasi yang disiapkan ke depan. Mungkin seperti apa terkait dengan hal tersebut, mungkin apakah ada tanggapan dari para pakar dulu, mungkin dari Pak Dr. Gegar Prasetya, ataupun Pak Dr. Wijo Kongko dan Pak Semedi Husrin. Kami persilakan Pak. Mungkin Pak Wijo Kongko ingin menambahkan terkait dengan aspek mitigasi, Pak. Atau Pak Semedi Husrin, atau Dr. Gegar Prasetya yang mungkin ingin menambahkan dari aspek mitigasi, Pak. Ini saya kira juga menjadi sangat penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat ke depan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk aspek mitigasi sebenarnya masyarakat tetap seperti dihimbau tadi tetap waspada. Tapi kita belajar dari peristiwa yang terjadi tahun 2018 kemarin bahwa tipikal tsunami yang terjadi, maka tsunami yang terjadi akan memiliki typical propagation, Pak. Jadi area-area yang memang pernah terdampak hebat pada peristiwa 2018 kemarin, maka jika terjadi tsunami lagi, maka area-area tersebut juga akan mengalami hal yang sama. Jadi pesan kami itu aja dari kami, bahwa masyarakat diharapkan waspada ya untuk area-area yang pernah terlanda tsunami di 2018 kemarin. Maka kalau ada terjadi tsunami, kemungkinan terjadi lagi, maka langkah mitigasinya adalah ya menghindari area-area yang tahun 2018 kemarin pernah terdampak oleh tsunami dengan hebat gitu ya. Jadi dari saya itu aja untuk mitigasi dalam jangka pendeknya. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak mengunjungi daerah-daerah yang tanda tsunami yang pada tahun 2018 kemarin. Kalau terjadi tsunami ya, ini kan kita masih bicara tentang potensi. Itu dari saya, mungkin ada tambahan nanti dari Pak Gegar. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait mitigasi. Pak Gegar sudah menambahkan, Pak Dr. Wijo Kongko atau Pak Semedi Husrin ingin menambahkan sebelum.
Ya, terima kasih. Baik, silakan Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Taufan. Ya, dia terkait dengan mitigasi kami tim yang memang memonitor anomali perubahan muka air di Selat Sunda, kami terus meningkatkan ya upaya kita dalam rangka memastikan ya untuk mendeteksi kejadian tsunami ya, kemungkinan kejadian tsunami di perairan Selat Sunda. Ya, dulu 2018 memang tidak ada gitu ya sistem seperti ini, dan sejak 2019 alhamdulillah memang berbagai upaya baik itu oleh para peneliti ya maupun instansi terkait itu sudah banyak peningkatannya ya. Jadi secara real time muka air di Selat Sunda memang bisa kita pantau secara langsung ya, bahkan ke level hingga hampir 1 detik ya datanya, dan juga latensinya juga cukup cepat ya, jadi hampir 5 detikan ya, paling telatnya itu 20 detik, dan ini tentu saja ini akan lebih meningkatkan ya kemampuan deteksi potensi kejadian tsunami di Selat Sunda akibat peningkatan aktivitas gunung api Krakatau. Nah, jadi demikian Pak Taufan, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu orang raise hand dari Kalak BPBD Lampung Selatan. Kami persilakan Pak, Ibu untuk menyampaikan beberapa hal terkait topik kita malam hari ini. Dari BPBD Lamsel. Sambil menunggu, ada juga pertanyaan terkait dengan peningkatan status Gunung Anak Krakatau, aktivitas, apakah ada upaya evakuasi bagi warga di Pulau Sebesi yang jaraknya berdekatan dengan gunung? Ini dari TV One, yang saya kira juga sebetulnya secara universal sudah dijawab oleh para pakar dan narasumber. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman jurnalis maupun stakeholder. Mungkin Pak Kepala Badan Geologi. Ya, mungkin dalam ini surat peningkatan status aktivitas itu, rekomendasi yang diberikan adalah bahwa di radius 5 km ya Pak Kapus ya, 5 kilo ya Pak Hendra. Lu ke sini dulu, temenin saya. Silakan dilanjut Pak. Termute Pak Eko, termute, mohon izin Pak. Termute ya, baik. Oh ya, mohon maaf. Jadi dari rekomendasi kami terkait dengan peningkatan status itu, bahwa di radius 5 kilo ya, radius 5 kilo dari pusat kawah itu tidak ada kegiatan. Jadi karena memang dikhawatirkan jika ini ada lontaran dari erupsi itu, Gunung Anak Krakatau itu bisa mencapai radius tersebut. Oleh karena itu kami minta supaya di daerah itu tidak ada aktivitas begitu. Saya kira demikian sebagai. Baik, terima kasih Pak Kabadan. Kami persilakan dari BPBD Lamsel. Silakan Pak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Sebelum masuk ke BPBD Lamsel yang saat ini belum tersambung, ada satu pertanyaan khusus Pak yang ditujukan kepada Pak Eko Budi, Pak Kabadan Geologi. Ini terkait dengan pertanyaan dari, silakan Pak Kalak BPBD Lamsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya baik, wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera untuk kita sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa kami setelah menerima surat dari Kementerian berkaitan dengan peningkatan status Gunung Krakatau ke level 3, kami sudah mengambil langkah. Yang pertama, menindaklanjuti dari hasil rencana konjugasi dan juga melakukan himbauan ke masyarakat dengan keliling sekitar wilayah yang tadi disampaikan, bahwa wilayah-wilayah yang pengalaman 2018 kemarin yang kena tsunami, kita sudah himbau masyarakat untuk sebagaimana yang disampaikan, untuk tetap tenang dan waspada,
dan untuk tidak mudah terpercaya dengan informasi-informasi yang mungkin belum jelas kebenarannya, kecuali informasi dari pemerintah maupun dari Badan Meteorologi. Nah, selanjutnya kami juga menindaklanjuti dari rencana konjugensi itu berkaitan dengan menyiapkan titik-titik evakuasi ataupun pengungsian di beberapa tempat itu, seperti di Kecamatan Raja Basa ada SMA 1 Kunjir, di Kalianda ada lapangan tenis indoor, dan juga begitu juga di Tibung maupun yang di Sidomulyo, bagaimana wilayah dulu yang terdampak besar pada saat kejadian tsunami 2018. Nah, besok kami akan lakukan lagi untuk keliling ke wilayah-wilayah tersebut untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat supaya tetap waspada dan tenang sebagaimana yang disampaikan dari Badan Meteorologi tadi. Itu mungkin yang kami lakukan langkah-langkah, termasuk kami membagikan masker ya, beberapa wilayah yang sudah terdampak debu vulkanik, ada beberapa desa yang sudah, dan juga koordinasi dengan Dinas PMD dan juga di Dinas PMD itu kaitannya kan di anggaran dana desa itu ada anggaran untuk kebencanaan, sehingga mereka bisa menggunakan anggaran itu untuk melakukan langkah-langkah, yaitu penggunaan anggaran untuk dalam hal kesiapan siagaan ini seperti pembelian masker dan yang lainnya. Setelah itu mungkin untuk Lampung Selatan lebih lanjut kami tetap menunggu koordinasi dengan pihak terkait dan juga menunggu perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan status Gunung Terima kasih Pak Kalak BPBD Lamso yang sampai saat ini beserta jajaran masih tetap bersiaga standby untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, utamanya memang masyarakat yang mungkin sedang arus mudik minggu ini. Terima kasih Pak. Tentu koordinasi kita dan sinergi terus harus dijaga sehingga nanti dampak-dampak yang kemudian bisa terjadi bisa kita minimalisir bersama-sama. Satu pertanyaan untuk Pak Geologi, ini dari MSR Plus Hub ITS terkait dengan bagaimana efek longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau. Bagaimana dengan implementasi EWS supaya bisa berjalan dengan smooth pada masyarakat yang berada di area dekat Gunung Anak Krakatau tersebut. Mungkin singkat saja Pak Kepala Badan memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tersebut dari Ivon. Terima kasih Pak. Ya, betul. Terima kasih. Jadi memang belajar dari 2018 ya, di mana ada longsor tubuh Gunung Anak Krakatau itu yang mengakibatkan, yang memicu adanya tsunami. Mungkin saat ini kalau kita bandingkan dengan tahun itu volumenya belum sebesar itu ya, dan juga dari sisi morfologi juga belum curam ya. Namun tetap kami memonitor ya terus. Nah, ini kan setelah 2018 itu gunung saat ini ya, dan mungkin beberapa ke depan itu Gunung Anak Krakatau sedang membentuk badan baru lagi nih. Jadi kalau recover gitu ya, terus kalau menumpuk ini erupsi dengan menumpuk material di situ. Ya, ini terus kita pantau ya. Nanti jika memang potensi atau nanti volumenya sudah cukup besar, ini yang harus kita waspadai bersama karena bisa memicu potensi untuk runtuh dan bisa menimbulkan gelombang tinggi atau tsunami. Mungkin saya kira itu kali ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Geologi. Ada pertanyaan lain Pak dari Forum Rescue dan Relawan Lampung yang kemudian menyatakan bahwa kita ketahui bahwa Gunung Anak Krakatau berada di bawah air. Lalu bagaimana dengan kondisi tubuh Anak Krakatau itu sendiri? Apakah ada teknologi yang ke depan misalkan saja pemasangan kamera di bawah air untuk memastikan kondisi badan apakah rapuh dan masih kuat untuk menahan tekanan? Terusnya saya kira juga ini menarik Pak untuk diperbincangkan ke depan Pak. Iya. Ya, ini mungkin nanti satu diskusi sendiri nih ya. Panjang, perlu diskusi panjang nih mengenai. Tapi memang masarannya bagus ya. Jadi kita memang pertama dari sisi peralatan memang kita harus
mencari peralatan-peralatan yang lebih maju lagi ya, yang lebih canggih untuk bisa memonitor ini kondisi anak Krakatau ini. Selain itu juga ya tentu kita berkoordinasi ya dengan lembaga-lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mungkin juga terkait dengan pemantauan gunung yang di bawah laut ini. Nah, ke depan juga ya ini satu PR kita juga ya, bagaimana supaya nanti dengan bertambahnya peralatan dan sebagainya, semakin maju dan sebagainya, kita akan semakin akurat lah begitu ya dalam memprediksi aktivitas suatu gunung api. Mungkin saya kira itu, nanti kita perlu diskusi panjang lebar nih kalau masalah ini. Terima kasih Pak Kabadan Geologi. Pak Maulana. Silakan Pak. Saya maksudnya Pak? Iya Pak, betul. Pak Nelwan ingin memberikan statement Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Maulana kesempatannya. Ini saya masyarakat yang sangat peduli terhadap bencana Pak. Jadi gini Pak, kita mengharapkan kejadian erupsi Krakatau ini tidak lebih jelek dari 2018. Nah, kalau terjadi kebalikannya Pak, lebih jelek dari 2018, tentunya kan kita harus antisipasi dari saat ini. Pertanyaan saya Pak, sapuan tsunami 2018 itu cukup jauh. Yang saya tanyakan di sini, sejauh mana kesiapsiagaan kita terhadap informasi cepat terhadap masyarakat sepanjang sapuan tsunami tersebut. Saya contohkan satu, kita dapat memanfaatkan masjid-masjid yang ada sebagai perpanjangan tangan informasi karena mereka memiliki loudspeaker. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap ada kelurahan itu sirine tersebut ada, Pak? Karena ini sangat penting sekali, Pak. Sangat penting sekali dalam meminimalisir kejadian bencana. Dan lanjut, keterlibatan informasi melalui radio swasta niaga ini sejauh mana, Pak? Karena ini sangat penting sekali. Masyarakat itu tidak bisa mengandalkan informasi melalui media elektronik TV yang banyak dimiliki atau berada di lapangan, yaitu radio swasta niaga FM tadi. Nah, ini semuanya sangat tergantung kepada electric power, Pak. Ini pengalaman dari tsunami Aceh dan lain sebagainya. Electric power di sini sejauh mana kita antisipasi dari PLN ini. Nah, ini karena informasi tadi yang dapat diterima tidak akan sampai kalau tidak ada electric power tadi, Pak. Kira-kira dari saya, Nelwan, Pak, itu aja Pak Maulana. Terima kasih banyak Pak Maulana. Baik, terima kasih Pak Nelwan atas masukan, dan ini salah satu antusias Pak yang sangat besar dari masyarakat, bentuk kepedulian terhadap adanya potensi-potensi, dan kami pemerintah tentu sangat serius Pak dalam membangun sinergi di antara kita. Tidak bisa hanya BMKG saja, tidak bisa hanya Badan Geologi saja, tetapi kemudian ini adalah kerja bersama untuk meminimalisir semua dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya mungkin potensi-potensi yang bisa terjadi di ke depan. Dan saya kira kerjasama sinergi ini juga bukan hanya dengan sektor publik, tetapi juga sektor swasta seperti radio-radio pemerintah, kemudian juga membangun sinergi-sinergi itu, dan tentu ini terus berlanjut, Pak. Saya persilakan mungkin dari para pakar yang kemudian bisa menambahkan apa yang disampaikan Pak Nelwan. Mungkin dari Pak Dr. Wijokongko ataupun Semedi Husrin, ada yang mau ditanggapi Pak dari apa yang disampaikan oleh Pak Nelwan tadi sebagai langkah-langkah ke depan, aspek mitigasi, lalu kemudian keterlibatan
kesiapsiagaan ketika nanti hal-hal yang buruk bisa terjadi, tentu ada alternatif dan opsi-opsi yang mungkin nanti bisa dilakukan. Juga berkaitan dengan Badan Penanggulangan Daerah yang kemudian juga ini menjadi backbone dalam antisipasi aspek-aspek yang diperlukan. Saya persilakan Pak untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Nelwan. Ya mungkin saya sekalian ini karena ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya Pak ya, terkait upaya-upaya untuk monitoring ya aktivitas Gunung Api Krakatau dan komunikasi ke masyarakat gitu ya, menyampaikan kondisi terkini atau update yang terjadi di sekitaran perairan Gunung Anak Krakatau gitu. Jadi sebagaimana tadi di awal sudah disebutkan bahwa BMKG dan instansi terkait dan juga para pakar bersama-sama untuk membangun stasiun real time monitoring muka air di kompleks Gunung Api Krakatau ya. Jadi cita-cita ini memang sudah lama sekali ya, sudah sejak 2019 dan insya Allah tahun ini akan segera direalisasikan. Nah ini mungkin saya juga bisa memastikan atau mengajak ke masyarakat bahwa terakhir saya tanggal 17 April itu ke kompleks Gunung Api Krakatau, mungkin sebagian nelayan terutama yang lewat di sana bisa merasakan ada perubahan peningkatan kekuatan sinyal telepon Pak di kompleks Gunung Api Krakatau. Nah mungkin ini kondisinya berbeda dengan kejadian 2018 karena pada saat itu walaupun ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin menyaksikan langsung ya aktivitas mengkhawatirkan dari Gunung Api Krakatau, itu saat itu tidak bisa sama sekali melaporkan kondisi tersebut ke daratan saat itu ya. Nah mungkin saat ini kondisinya berbeda ya karena dengan program yang sedang berjalan saat ini ya dikoordinasi oleh BMKG, salah satunya adalah peningkatan infrastruktur telekomunikasi di kompleks Gunung Api Krakatau bekerjasama dengan salah satunya dengan PT Telkomsel dan Bakti Kominfo ya. Jadi di Pulau Sebesi mungkin juga bisa menyaksikan ya Bapak-bapak atau Ibu-ibu sekalian, di sana sedang terjadi pembangunan tower telekomunikasi yang menunjang nantinya itu memperkuat lebih kuat lagi ya telekomunikasi infrastruktur di kompleks Gunung Api Krakatau. Nah sehingga ke depan ya tadi disebutkan bagaimana katanya untuk memantau yang terjadi di bawah air. Nah nanti di sana akan dipasang di 3 lokasi di Sertung, di Pulau Panjang dan Rakata yang akan memutar secara real time muka airnya ya. Jadi tsunami-nya akan kita monitor langsung sehingga di dalam area ini apapun itu yang terjadi baik itu letusan ataupun longsoran ke depan akan bisa dideteksi secara cepat ya, kurang dari 5 menit jika memang ada potensi tsunami yang terjadi. Dan juga dengan komunikasi ini mudah-mudahan ya saat ini walaupun sistem tersebut belum terpasang ya kami juga mengajak ya masyarakat terutama nelayan yang memang lalu lalang di sekitar kompleks Gunung Api Krakatau ya untuk bersama-sama ya berpartisipasi menginformasikan jika memang melihat ada sesuatu yang tidak normal di sekitar situ dan bisa dilaporkan ke otoritas terkait di daerah masing-masing. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Pak Dr. Pak Sofwan, bisa di kesempatan sedikit kita? Silakan Pak Deputi, silakan Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin Ibu Kepala. Jadi BMKG saat ini dengan vulkanologi sudah bersinergi ya membangun mitigasi. Nah, BMKG saat ini bahwa sudah bersama pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala kami itu selalu sosialisasi tentang potensi tsunami ini. Baik di Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan seterusnya sampai hari ini terus kita bersinergi terus ya. Sudah dilakukan berapa dan bahkan kita sudah mengedukasi masyarakat dari kecamatan-kecamatan di Cilegon maupun Pandeglang, terutama pantai-pantai barat itu sudah kita berikan penjelasan berkaitan dengan tsunami ini. Sejak peristiwa 2018 itu, pimpinan BMKG bersama tim sudah berusaha sedapat mungkin, dan yang terakhir ini memang karena aktivitas Krakatau juga meningkat, maka kami bersinergi dengan Kepala Badan Geologi dan juga Pak Semedi dan tim semuanya akan menambah instrumen-instrumen untuk memantau tsunami ini. Mudah-mudahan ini dengan waktu yang singkat kita bisa selesaikan kerjaan ini bersama para pakar dan Badan Geologi dan semuanya sebagai antisipasi tsunami yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Geofisika, Pak Dr. Suko Prayitno.
Dari hulu ke hilir sudah memberikan tanggapan dan penjelasan. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, apakah ada hal yang kemudian ingin disampaikan sebagai statement akhir, Bu? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kembali ke latar belakang press conference bersama antar lembaga ini dilakukan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, tadi ada pertanyaan apakah harus ada yang dievakuasi misalnya di Pulau Sibesi. Jadi waspada ini masih level kesiapsiagaan, artinya menyiapkan segala sesuatu kemungkinan terburuk yang nanti harus dilakukan. Jadi bukan pada level evakuasi, bukan sama sekali. Tapi memberikan informasi ke semua pihak, baik pengelola pelayaran, pengelola misalnya di situ ada hotel, ada pemerintah daerah, ada masyarakat, bahwa mulai siap siaga, yang artinya misalnya sudah siapkan jalur evakuasi, siapkan tempat evakuasi, dicek. Karena kadang-kadang kalau lama nggak dipakai, terakhir itu kan 2018, sekarang 2022, rambunya mungkin sudah pada hilang. Nah, ini yang pada hilang, mungkin BPBD dengan masyarakat setempat bisa memasang rambu-rambu. Sebetulnya semuanya itu sudah ada, tinggal dicek. Sudah pada hilang, pada rusak, atau pada kotor. Shelternya sudah 5 tahun tidak dipakai, mungkin sudah kotor. Nah, maksudnya seperti itu. Dan yang penting tadi juga jaringan komunikasi. Memang kesulitan di kompleks Gunung Anak Krakatau tadi sudah disampaikan ada blank spot. Meskipun ada alat, tetapi sinyal tidak ada, sehingga tidak bisa mengirimkan informasi. Nah, ini dalam fase kesiapsiagaan, BMKG bersama Kominfo, bersama Telkomsel, PT Bakti, KKP, ya, sedang menyiapkan akan memasang VISAT, satelit, bahkan ke depan barangkali diperkuat dengan sistem yang lain yang lebih kuat. Nah, jadi poinnya di sana belum fase kedaruratan, tapi fase persiapan, meskipun nantinya belum tentu terjadi. Jangan menyesal kalau sudah disiapkan tidak terjadi, jangan menyesal. Justru alhamdulillah tidak terjadi. Tapi kalau tidak siap lalu terjadi, kita akan sangat menyesal. Jadi poinnya di sana, ini kesiapsiagaan, belum ada evakuasi. Tadi radius evakuasi kan 5 km. Sibesi itu sekitar lebih dari 10 km. Nah, jadi poinnya itu, kemudian yang potensi tsunami, juga belum ada evakuasi tsunami, tetapi persiapan tadi. Kemudian juga tentang electric power, ini juga mohon semuanya dicek apakah electric power di sana sudah memadai, misalnya dengan PLN atau pihak terkait. Dan radio informasi sangat penting, ini justru harus dicek bersama. Kami sarankan barangkali ada gladi bersama atau tabletop exercise bersama. Ini sebaiknya langkah lanjut dari press conference ini ada kesiapan koordinasi bersama di lapangan. Kalau sekarang ini kan di Zoom, beda di lapangan, cek bareng di lapangan. Jadi poinnya itu, media mau ikut bersama silahkan. Jadi demikian Mas, terima kasih sambil tetap berdoa, tapi juga menguatkan kesiapan ini di bawah koordinasi BNPB beserta BPBD setempat. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Demikian statement akhir penjelasan dari Ibu Kepala BMKG terkait dengan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau Selat Sunda, dan tentu harapan kami semua, Bu, teman-teman wartawan bisa turut membantu untuk menyebarluaskan informasi secara benar dan baik, justru tidak memperkeruh suasana, tidak kemudian membuat panik masyarakat. Tadi yang disampaikan Ibu Kepala BMKG. Dan terus kemudian yang terakhir adalah seluruh informasi yang mungkin beredar besok lusa, karena kita ingat bahwa ini adalah arus mudik dan akan memasuki puncak
hal-hal yang memang menjadi isu-isu yang seringkali menjadi bola liar itu agar ditanyakan secara langsung kepada lembaga resmi, ya entah itu BMKG, PVMBG, ya BRIN, lalu kemudian juga masyarakat diminta untuk kemudian mengikuti arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD yang ada setempat. Saya kira itu Bu poin pentingnya. Kita berharap semua berjalan dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang kemudian bisa berdampak apalagi di Bu di arus mudik Lebaran ini. Demikian saya kira Ibu Kepala BMKG, Ya, cukup. Kepala Badan Geologi, BNPB, BPBD dan teman-teman sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maulana masih ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masuk ke Maulana. Waalaikumsalam.